Selamat malam, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik, hebat dalam hidup kami. Kami mau belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan terangi dengan kuasa Roh Kudus. Kami siap menerima dan mendengarkan firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali di malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang satu tema, yaitu pemeliharaan Tuhan. Nah, tema ini memang biasa-biasa aja, tapi waktu kita merenungkan bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu begitu luar biasa. Mulai dari kita kecil, besar, sampai menikah seperti saya, punya anak, dan kemudian kita akan menutup semua lembaran hidup kita. Dan kalau kita melihat bahwa semuanya itu oleh karena pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang menjadi tema kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu bertolak dari bagaimana kita menyikapi, di mana kita harus merendahkan diri dan menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang menjadi tools, itu yang menjadi dasar bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita dilihat dari bagaimana kita merendahkan diri dan menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Dan tentu kita akan belajar pada malam hari ini bagaimana kita menemukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan buka firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Nah, itu ayat 6. Dan ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Nah, ini bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, sebenarnya sudah jelas bahwa kita itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan mengupas 1 Petrus pasal 5 ayat 6 ayat 7. Langkah apa yang kita dapatkan untuk pemeliharaan Tuhan? Langkah-langkah seperti apa? Nah, yang pertama, langsung saja kita akan melihat 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Langkah bagaimana kita mendapat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah panggilan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Panggilan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 tadi. Karena itu rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi ada kata di sini, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Memang kalau kita pikir sebenarnya kita nggak perlu meninggikan diri, apalagi di hadapan Tuhan. Siapa kita yang bisa meninggikan diri? Tetapi kita terkadang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan. Bahkan kita seolah-olah kita menjadi Tuhan atas diri kita. Kita seolah-olah menjadi Tuhan atas orang lain. Sehingga secara tidak langsung kita mengambil porsinya Tuhan, bahwa ya saya kuat. Sebenarnya kita sebagai manusia tidak kuat, kita lemah. Kita adalah makhluk yang paling lemah. Nah, oleh karena itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 tadi dia katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena yang paling kuat di atas muka bumi ini hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Allah Bapa di surga. Tidak ada yang lain. Nah, waktu kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, tadi dia katakan, maka supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jelas kamu akan menjadi tinggi, kamu akan menjadi kuat, kamu akan menjadi hebat, kamu akan menjadi luar biasa.
Merendahkan diri di sini kalau kita lihat kupas sedikit dalam bahasa Yunaninya, kata merendahkan di sini disebut dengan tapeinote. Ya, artinya itu katanya tunduk. Jadi kalau namanya tunduk itu tidak boleh protes. Jadi tapeinote. Tunduk, tidak boleh protes, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini bukan kelemahan, tapi itu justru kekuatan. Sikap kita untuk tunduk kepada otoritasnya Tuhan. Tunduk, nggak boleh protes. Kenapa? Karena merendahkan diri di bawah tangan Tuhan Allah yang kuat menggambarkan ada kuasa dan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Pemazmur berkata, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Nah, ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita bukan merendahkan diri di bawah kekuatan dunia yang terbatas ini, tetapi di bawah kuat kuasanya Tuhan Yesus yang tak terbatas. Inilah penyerahan diri sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan Yesus dalam segala keadaan yang membuat kita mendapat pemeliharaan Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Otoritas Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Jadi dunia ini tidak berotoritas kepada kita. Kenapa? Karena kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Nah, kata Yunaninya tadi ingat, tapeinote. Tunduk, tidak boleh protes di bawah Tuhan. Apapun yang maunya Tuhan, kamu harus tunduk. Karena kamu sudah menyerahkan segala-galanya di bawah otoritas. Tapi hari-hari ini banyak orang tidak tunduk kepada Tuhan, malah tunduk kepada dunia, tunduk kepada manusia. Sebenarnya kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita pasti mengikuti tatanan aturan dunia ini dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, untuk mendapat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, yang pertama kita dipanggil untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau dipelihara Tuhan, saya dan Anda dalam kehidupan ini, maka satu kata, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau tidak, berarti kita lagi dalam masalah. Menjadi poin yang kedua di dalam 1 Petrus 5 ayat 7a, dia katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi yang kedua kita diperintahkan untuk menyerahkan kekhawatiran kita. Kita sebagai manusia di dunia, kita ini pasti khawatir. Bahkan dia katakan di sana penuh dengan kekhawatiran. Jadi ada kata di sana penuh dengan kekhawatiran. Serahkanlah segala kekhawatiran. Kata serahkan itu di dalam bahasa aslinya itu dia katakan epiripsantes. Ya, epiripsantes. Kalau dalam bahasa aslinya artinya melemparkan dengan kuat ke atas sesuatu. Jadi kata serahkan itu adalah melemparkan dengan kuat. Jadi bukan begitu saja dilemparkan, itu adalah serahkan segala kekhawatiran. Artinya full, tidak ada lagi hal-hal yang sedikit tertinggal. Nah, Tuhan mau kita serahkan segala kekhawatiran kita, tapi terkadang kita tidak menyerahkan kekhawatiran itu. Ya, kebanyakan kita seperti ilustrasi ada seorang bapak, ya, dia punya keponakan. Ya, cerita singkatnya mereka itu tinggal di desa dan kemudian keponakannya itu mereka sama-sama menanam ubi. Saat mereka menanam ubi bersama-sama, bapak ini masih menggunakan manual. Ya, dia bawa ke pasar hasil ladangnya dengan berjalan kaki dengan membawa 2 keranjang di pundaknya. Tapi keponakannya kemudian dia berusaha dan dia mencari uang dan puji Tuhan dia mendapat mobil. Dan kemudian hasil daripada ubi yang ditanam itu kemudian menjadi ringan dan gampang untuk bawa ke kota untuk dijual. Nah, suatu hari waktu dia membawa hasil kebunnya, ubinya ke kota, dia bertemu dengan pamannya di jalan dan dia berkata kepada pamannya bahwa, "Paman, naiklah ke atas mobil karena kita juga searah
untuk menjual hasil alam kita. Pamannya naik ke atas mobil dan selama perjalanan ponakannya melihat di belakang ada yang aneh. Yang anehnya apa? Rupanya pamannya yang memikul beban tadi, dia tidak menurunkannya di bawah mobil, tapi tetap mengangkut di pundaknya, dan dia yang berdiri di atas mobil itu. Ilustrasi singkat itu menggambarkan kita sebagai orang, bahkan tidak sedikit orang Kristen melakukan seperti itu. Dia tidak mau menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Dia masih mengangkut. Walaupun Tuhan sudah memberikan kata epiripisantes kepadanya, tapi dia masih tetap memikulnya. Sehingga apa yang terjadi, kekhawatiran itu masih dia alami. Padahal kata tadi diperintahkan kita, serahkan, itu kata perintah, bukan kata himbauan. Serahkan itu diperintahkan kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita. Bahkan di dalam pemazmur juga pernah diungkapkan, yaitu di dalam Mazmur 55 ayat 23, firman Tuhan pernah berkata kepada pemazmur, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Itu sudah ada di pemazmur. Dan kemudian di dalam 1 Petrus dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi apa yang sebenarnya kita takutkan? Jadi dasar dari penyerahan dalam pemeliharaan Tuhan kita, yang pertama tadi apa? Kita dipanggil untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menyerahkan kekhawatiran kita. Yang ketiga adalah sebab Tuhan Allah yang pasti memelihara kita. Artinya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7b, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya saat kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka ada janji di sana, Ia akan memelihara. Sebab, kata sebab itu berarti ada namanya, ada akibat waktu kita menyerahkan, maka ada penyebabnya. Maka waktu itu sebab Ia memelihara kamu. Kata memelihara di sini adalah, kalau dilihat dalam bahasa asli Yunaninya, itu mele. Mele itu artinya memperhatikan dengan kasih, memperhatikan dengan peduli. Artinya Tuhan memperhatikan kita, memelihara kita dengan kasih dan dengan kepedulian yang luar biasa. Tuhan bukan Allah yang jauh sebagai orang percaya. Tuhan Allah yang dekat, Tuhan Allah yang peduli, Tuhan Allah yang penuh dengan kedekatan. Bahkan kita selalu memanggil Dia sebagai sahabat. Bahkan kita orang Kristen selalu memanggil Dia Bapa, ya Abba. Bahkan ada lagu yang berkata, Yesus sahabat sejati. Bayangkan, itu adalah memperlihatkan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu begitu dengan kasih, peduli. Jadi yang ketiga, supaya kita ada pemeliharaan, bahwa kita tahu bahwa Tuhan akan memelihara kita. Kata sebab Tuhan yang memelihara. Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, Dia akan memelihara kita. Di dalam Pemazmur pasal 21 ayat 2 sampai 5, dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Tentu kalau kita melihat bahwa Tuhan memelihara, seperti yang saya katakan, hari ini Anda dan saya ada sebagai anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah memelihara Anda. Tapi kita coba ulas, apakah kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kalau sudah, maka pemeliharaan Tuhan itu nyata. Apakah kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kita? Kalau sudah, maka nyatalah pemeliharaan Tuhan. Apakah kita tahu sebab Tuhan memelihara, bahwa Tuhan yang akan memelihara? Maka nyatalah dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kesimpulan kita, bagaimana kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama tadi, kita dipanggil untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menyerahkan segala kekhawatiran. Dan yang ketiga,
sebab Tuhan yang memelihara kita. Luar biasa firman Tuhan hari ini untuk kita bisa merenungkan, untuk menjadi rema di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman ini bisa berguna dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan bagian firman-Mu, dan biarlah Tuhan sempurnakan itu di dalam setiap hati umat-Mu, teman-teman kami yang mendengar, dan mereka melakukannya supaya nyatalah firman Tuhan yang mereka dengar di dalam firman Tuhan ini, hingga waktu mereka melakukan, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.